Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Zainul Fuad pada mata kuliah Hukum Adat. Dan kita saat ini sudah sampai pada materi tentang masyarakat hukum adat. Ya, masyarakat hukum adat. Bagi Anda yang kurang familiar dengan keberadaan masyarakat hukum adat, ya bisa Anda gantikan, bisa diilustrasikan bahwa masyarakat hukum adat ini adalah desa adat. Nanti kita berdasarkan Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, itu nanti akan kita kenal keberadaan desa adat. Nah, sebenarnya keberadaan desa adat ini merupakan bentuk implementasi dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Ya, meskipun nantinya ini masih digodok, ini akan dirancang, akan didesain adanya RUU, rancangan undang-undang masyarakat hukum adat. Ya, materi ini adalah materi materi ke-6 di pertemuan ke-7, materi ke-6 di pertemuan ke-7, masyarakat hukum adat. Ya, masyarakat hukum adat, istilah ini mempunyai sinonim, istilah lain, yakni persekutuan hukum adat. Persekutuan hukum adat. Kadang para akademisi sering menyebutnya dengan istilah persekutuan saja untuk mewakili keberadaan persekutuan hukum adat. Persekutuan saja. Ya, next. Terhar dalam mengartikan istilah masyarakat hukum, ia mendefinisikannya sebagai kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur. Ini berbasis komunitas. Komunitas yang tentu ada regulasinya, ada aturan antar warga dari komunitas tersebut. Kemudian ciri yang kedua adalah mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri. Berarti ada penguasa adatnya, ada pemerintahan adatnya di situ, dan pemerintahan adat ini mempunyai kekayaan bersama, kekayaan komunitas. Untuk biar mudah untuk mencerna entitas masyarakat hukum adat maupun persekutuan hukum adat, saya sering kali menggambarkan sebagai, lihat desa ini adalah wujud dari adanya masyarakat hukum adat. Desa, terutama desa adat ya. Lihat desa itu ada kepala desanya, ada pamongnya, dan kemudian juga ada kekayaan desa berupa tanah desa. Dan ini merupakan kekayaan bersama sebetulnya. Ya, meskipun keberadaan desa sekarang dengan desa zaman dahulu tentu sudah mengalami perkembangan dan perubahan di sana sini, dan ini juga berpengaruh terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Apakah sama masyarakat hukum adat dengan masyarakat desa? Tentu berbeda.
Nah, tapi untuk lebih menggambarkan tentang masyarakat hukum adat ya, silahkan lihat desa pada zaman dahulu kala. Ya, istilah masyarakat hukum adat ini dibedakan dengan istilah yang secara akademis juga dikenal dengan istilah indigenous people atau masyarakat pribumi, masyarakat asli, penduduk asli. Ya, penduduk asli. Penduduk asli ini istilah yang sifatnya antropologis ya. Ini berbeda dengan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat ini adalah istilah hukum, karena ini melibatkan adanya hukum. Ini kesatuan sebuah sama wujudnya mungkin sama, sebuah komunitas yang berdasarkan hukum. MHA, masyarakat hukum adat, terjemahan dari Rechtsgemeenschap, ini tidak harus masyarakat dari penduduk asli pribumi, bisa juga merupakan perpaduan atau istilahnya blasteran dari penduduk lain yang tinggal dalam wilayah yang sama. Berbeda kalau indigenous people, ini dari sisi genealoginya, dari sisi keturunannya, mereka berasal dari keturunan yang sama. Nah, kalau Rechtsgemeenschap ini adanya kesatuan atau kesamaan wilayah, tinggal dalam satu wilayah yang sama, seperti halnya desa. Oke, kita next. Ya, Terhar, seorang ilmuwan sekaligus antropologis ya, yang meneliti tentang hukum adat, ini menjadi panutan oleh para sarjana hukum adat. Beliau mendefinisikan persekutuan hukum adat atau masyarakat hukum adat. Ya, beliau lebih lazim memakai kata persekutuan. Yakni kesatuan manusia yang teratur. Ini mendefinisikannya berdasarkan karakteristik atau ciri khas dari komunitas MHA ini. Pertama, kesatuan manusia yang teratur, ada aturan, jadi ada hukum di situ. Meskipun hukum yang ada adalah hukum yang tidak tertulis atau hukum yang hidup tumbuh bersama masyarakat, tidak tertulis tapi dipatuhi oleh masyarakat, akhirnya membentuk suatu kebiasaan. Kebiasaan itulah yang lazim diistilahkan dengan al-'adah, yang artinya kebiasaan. Kemudian ciri yang kedua, meletak bersama di daerah tertentu. Ada unsur komunal, dan komunal itu menetap dalam satu wilayah, ada teritorial yang didiami, yang ditinggali. Oleh karena itu MHA ini kebanyakan nantinya lebih mengarah ke teritorial. MHA yang dilindungi oleh negara ini juga yang basisnya teritorial, seperti halnya desa. Kemudian ciri yang ketiga, bagian dari definisi ya ini ya, mempunyai penguasa atau kepala adat. Dulu mungkin yang namanya Pak Lurah ini adalah tokoh yang sangat berwibawa di desa. Ini adalah pemimpin panutan bagi masyarakat desa. Dia tidak hanya ahli pemimpin secara sosial, tapi sekaligus sebagai pemimpin agama, bahkan sekaligus hakim ketika ada warganya terjadi perselisihan.
ia yang menyelesaikan sengketa antar warganya. Ya, kalau begitu keberadaan penguasa adat karakternya campur-campur dong Pak. Ia bisa berperan sebagai, kalau sekarang apa, presiden, juga berperan sebagai pembuat hukum, kalau sekarang apa, legislatif, dan juga sebagai yudisial yang menyelesaikan sengketa seperti halnya hakim. Ya, ya. Pada zaman dahulu keberadaan penguasa adat ini sering melakukan rangkap jabatan. Nah, rangkap jabatan tidak seperti modernisasi kekuasaan negara sekarang. Kita menganut trias politika. Kalau trias politika, pembagian kekuasaan, balancing of power, separation of power. Kalau zaman dahulu tidak mengenal konsep trias politika ini. Tapi untuk dari sisi efisiennya, mereka sering melakukan rangkap jabatan. Karena pemimpin ya pemimpin agama, pemimpin masyarakat, pemimpin ritual, mereka pemimpin panutan sebenarnya yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu keberadaan lurah atau penguasa desa ini mempunyai posisi yang sangat tinggi dalam masyarakat. Ia menjadi panutan warga desa dalam segala hal. Next, yang keempat, mempunyai kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud. Ya, terutama apa? Masalah tanah. Nah, desa ini sebenarnya kekayaannya yang meliputi seluruh desa. Nah, kalau zaman itu secara istilah akademiknya sering kita mendengar adanya istilah ulayat. Sebenarnya kekayaan desa itu ya seluruh tanah milik desa. Ini adalah kekayaan desa. Hingga nantinya melalui proses hubungan antar warga desanya, akhirnya tanah-tanah milik desa ini beralih fungsi dan kepemilikannya menjadi tanah milik individual. Ya, ini. Next, kita lihat pendefinisian dari AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Ya, bagi AMAN kurang nyaman dengan istilah MHA ini karena dianggap mempersempit keberadaan masyarakat adat. Nah, dipersempit apa? Hanya sebagai entitas hukum saja. Padahal menurut mereka bahwa adanya masyarakat adat nggak pakai kata hukum, ini definisinya dan dimensinya lebih luas dari itu. Nah, oleh karena itu mereka kayaknya memilih istilah indigenous people atau masyarakat adat saja. Ya, dengan itu mereka mendefinisikan dirinya sebagai masyarakat yang memiliki asal usul leluhur yang sama, jadi ada unsur genealogi yang sama dan tinggal di wilayah geografis yang sama. Ya, adanya kesatuan kesamaan genealogis dan geografis. Ini pendefinisian dari AMAN tentang masyarakat adat. Mereka memiliki nilai ideologi, sistem ekonomi, politik dan budaya serta wilayah sendiri. Ya, sebenarnya ini relatif sama dengan MHA ya, secara luasnya. Tapi AMAN ini cenderung memakai istilah masyarakat adat saja, biar lincah dan luas dimensinya, tidak terbatas sebagai masyarakat hukum saja yang dimensinya adalah dimensi kenegaraan, melihat
melihat MHA ini bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya nggak tahu nih, ini aman, ini afiliasinya mengarah ke liberal atau nasional. Kalau mengarah ke nasional, bagaimanapun juga mereka seharusnya menerima konsep, menerima nomenklatur dari negara, yakni berupa masyarakat hukum adat. Nah, kalau menerima konsep MHA ini, saya meyakini bahwa mereka akan lebih mendapatkan fasilitas-fasilitas dari negara dalam gerakan-gerakan mereka. Tapi kalau hanya aman, ini semacam gerakannya ingin meminta simpati dari masyarakat internasional saja. Ya, tapi konsep nasionalisnya di mana? Ya, saya nggak tahu. Next, Kusumadi Pujo Suwoyo melihat masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang menetap, terikat, dan tunduk pada tata hukum sendiri. Dicirikan sebagai masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu secara geografis, kemudian berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lain, yakni kepala desa atau lurah itu sangat mandiri sekali, tidak didasarkan pada penunjukan dari atasan yang lebih tinggi. Kemudian ada rasa solidaritas yang sangat besar antar anggotanya, ya, adanya gotong royong antar warga negara ini menjadi sebuah pola karakter masyarakat adat. Kemudian yang terakhir, yang memandang orang yang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Nah, ini artinya apabila desa MHA punya kekayaan seperti hanya desa, ya, desa punya kekayaan berupa tanah desa yang bisa memanfaatkan tanah desa ini, tidak hanya masyarakat warga desa tersebut, tapi orang lain pun bisa memanfaatkan. Ya, cuman ada konsekuensi hukum yang berbeda antara yang memanfaatkan ini warga desa setempat atau orang dari luar warga setempat. Warga setempat nanti secara adat kita mengenal adanya inbreng, ya Allah, ya, adanya pembayaran untuk menunjukkan bahwa ia adalah bukan warga desa, tapi hanya numpang memanfaatkan kekayaan desa. Next, Hazairin mencirikan MHA menjadi 4. Yang pertama, kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri. Bahwa MHA itu mandiri, punya aset, punya penduduk, punya kekuasaan, punya manajemen, ya. Ini adalah bentuk kemandirian. Aplikasi dari semua hal tersebut, ya, membentuk kemandirian. Kemudian mempunyai kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Ya. Next, bentuk hukum kekeluargaannya mempengaruhi sistem pemerintahan. Ya, ini juga sebagai bukti bahwa
Nah, keberadaan pemerintahan di masyarakat adat ini berjalan secara turun-temurun. Anak mewarisi kepemimpinan dari orang tuanya. Nah, ini hal-hal yang lazim pada masyarakat adat. Kemudian berciri komunal, di mana gotong royong tolong menolong masih kuat dan semua anggota masyarakat mempunyai kesamaan hak dan kewajiban serta semuanya mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan bersama. Nah, ini ciri dari MHA dari Prof. Hazairin. Ya, penggunaan definisi MHA dilahirkan oleh pakar hukum adat karena punya kegunaannya, yaitu kegunaannya untuk keperluan secara teoritis, secara akademis. Perlu istilah ini perlu dibuat karena apa? Karena ya tidak secara teoritis keberadaan MHA ini dalam kenyataan di lapangan ini antar suku bangsa ini mempunyai perbedaan istilah. Kalau di Jawa baik kan memakai istilah desa. Di Minang dikenal dengan istilah nagari. Ya. Di lain tempat juga mempunyai istilah yang sama. Nah, ini secara akademis memerlukan adanya istilah untuk menggambarkan berbagai macam kesatuan komunitas yang sama tadi. Oleh karena itu diperlukan adanya istilah yang sama, dan MHA atau Persatuan Hukum Adat inilah yang dilihat sebagai entitas akademis untuk menggambarkan kenyataan komunitas yang ada di masyarakat. Next, kemudian digunakan untuk memberi identitas kepada golongan pribumi, ya, indigenous people. Indigenous people ini diberi identitas sebagai MHA untuk membedakan dengan masyarakat yang lebih plural, yang lebih sifatnya apa? Kalau menurut Ferdinand Tonis itu patembayan, lebih modern, yang dimensi masyarakatnya lebih kompleks, masyarakat modern. Nah, itu membedakan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Dan MHA serta indigenous people ya digunakan sebagai identitas untuk menggambarkan komunitas pribumi. Ya, kemudian diambil dari kepustakaan ilmu hukum adat. Ya, secara keilmuan, secara saintifik, keberadaan MHA ini berasal dari ilmu hukum adat. Nah, khususnya untuk kalau secara historis ini berasal dari karangan Van Vollenhoven tentang hukum adat. Pertama berkaitan dengan hak ulayat atau hak atas tanah desa yang perlu dilindungi, dan ini merupakan bentuk kepemilikan hak atas tanah yang berbeda dari sistem barat.
sistem barat kepemilikan hak atas tanah itu berdasarkan individual. Tanah, kalau sekarang tanah sertifikatnya milik siapa? Tertera, orang, atau perusahaan. Kalau menurut masyarakat adat, ini basis prinsip kepemilikan hak atas tanah ini bisa berdasarkan, bisa dialamatkan pada individual dan juga komunal. Nah, yang komunal ini dikenal dengan istilah ulayat. Next. Ya, berdasarkan pendapat para pakar sarjana hukum adat tadi, diperoleh simpulan tentang kriteria MHA sebagai berikut. Pertama, MHA ini berupa komunitas masyarakat yang teratur. Kenapa teratur? Ada hukumnya. Kedua, menempati suatu tempat yang teratur. Wilayahnya tertentu dan diam di situ tidak nomaden, tapi menetap. Yang ketiga, ada kelembagaannya. Selain kelembagaan pemerintahan, ada kelembagaan terkait dengan pembagian tanah, terkait dengan pengairan, terkait dengan tradisi-tradisi adat masyarakat. Nah, itu. Next, tempat memiliki kekayaan bersama. Kekayaan bersama ini seperti itu. Misalnya desa ada tanah desa. Kemudian susunan masyarakat berdasarkan pertalian suatu keturunan dan berdasarkan wilayah. Ya, ada kesamaan genealogis, kesamaan nasab, dan kesamaan geografis atau wilayah. Next, hidup secara komunal dan gotong royong. Kehidupannya dilakukan secara komunal, secara bersama-sama, barengan, adanya kerjasama dan adanya gotong royong antar warga desanya. Next, ya, kita melihat MHA dengan pembagian komunitas masyarakat menurut Ferdinand Tönnies. Ada MHA sebenarnya dibagi, struktur masyarakat dibagi menjadi dua, yakni paguyuban dan patembayan. Paguyuban atau Gemeenschap ini adalah corak MHA sebenarnya. Corak MHA sebenarnya. Karena paguyuban ini ciri khas dari masyarakat hukum adat. Nah, komunal dan gotong royong, ciri khas. Guyub, komunal itu guyub. Ada guyub, adanya saling membantu satu sama lain dalam masyarakat adat. Ini menjadi ciri penting dari MHA, keberadaan paguyuban ini. Nah, Ferdinand Tönnies membagi Gemeenschap atau paguyuban menjadi 3 jenis. Yang pertama, Gemeenschap by blood atau berdasarkan darah, berdasarkan genealogis. Misalnya seperti artinya keluarga Bani bla 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 bla. Mungkin kita masih memakai komunitas ini ya. Komunitas ini adalah bentuk paguyuban dan juga bentuk MHA atau marga. Ini banyak dilakukan di Sumatera ya. Keberadaan nama belakang berdasarkan marga
masing-masing. Nah, marga ini menunjukkan adanya garis keturunan dari orang tuanya. Kemudian apalagi komunitas habaib, Rabithah Alawiyah, ada persatuan alawiyah, keturunan Nabi Muhammad. Ya, keturunan Nabi Muhammad ini membentuk satu komunitas untuk menunjukkan bahwa mereka adalah garis keturunan dari Nabi. Dari didasarkan pada komunitas habaib inilah yang menjadi administrator dalam melihat apakah habaib atau bukan. Nah, khamisah by place. Ya, ini yang paling umum sekali. Yang paling umum sekali adalah khamisah by place. Paguyuban berdasarkan tempat, adanya kesatuan geografis. Seperti misalnya yang merupakan MHA, yang merupakan paguyuban, yakni desa, dusun, nagari. Ya, ini adalah khamisah by place. Tapi selain dari dua ini, ada juga khamisah by mind, atau paguyuban berdasarkan ideologi. Paguyuban yang didasarkan pada kesamaan pemikiran, kesamaan ajaran. Ya, ini contoh dari MHA seperti ini adalah seperti pengikut Thariqah misalnya, atau jamaah Majelis Taklim seterusnya. Next, Patembayan Gesellschaft. Gesellschaft ini bentuk kesatuan masyarakat hukum yang tujuannya adalah profit oriented atau mendapatkan keuntungan. Dalam masyarakat ada yang profit oriented, seperti ulu-ulu, adanya konsep gadai tanah adat, ada tanah pekulen. Ini sifatnya ingin meraih kesejahteraan individual. Ya, meskipun konteks utamanya lebih mengedepankan paguyubannya daripada patembayannya. Kalau di zaman sekarang yang termasuk patembayan, yakni adanya korporasi, perusahaan, koperasi dengan korporasi beda ya. Kemudian adanya yayasan dan seterusnya. Ya, ini Ferdinand Tönnies mencirikan Gemeinschaft dan Gesellschaft dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kalau Gemeinschaft, neighborhood, lebih mengedepankan keguyuban antar warga desa dan pertetanggaan. Ya, sedangkan Gesellschaft lebih mementingkan pada adanya pemerintahan. Di Gemeinschaft ada church group, ada komunitas gereja. Ya, kalau di Indonesia mungkin komunitas masjid, komunitas langgar, komunitas musola. Ya, ini berdasarkan karena orientasi dalam kehidupan
masyarakat adat secara antropologis ini lebih mengedepankan pada religiusitas. Ya, berbeda dengan Gesellschaft yang orientasinya lebih modern karena berorientasi pada profit oriented, maka ciri yang lebih dikedepankan adalah sisi bisnisnya, sisi usahanya. Nah, pada masyarakat Gesellschaft cirinya co-workers atau adanya kerja gotong royong antar warga negaranya. Nah, berbeda dengan masyarakat Patembayan di dunia modern yang memiliki bentuk perkumpulannya adalah korporasi atau perusahaan. Social club di cities.